Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Salwa dengan NIM 200260009 dari Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melengkapi nilai akhir semester dari mata kuliah preservasi dan konservasi dengan memaparkan materi 10 dan 16. Pertama, saya akan menjelaskan materi 10 yang memuat materi tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi, arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis yaitu menunjukkan rendah daratan atau kedalaman laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu bentuk lemari dan rak. Letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari bahasa Latin. Audio dari kata audire yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti kata melihat. Slide-nya macam-macam slide. Lantern slide, slide 2x2, slide dengan suara, proyektor untuk slide, pemeliharaan slide, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Dan hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan menjadi rusak. Debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang berbahan lunak. Mengenai kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Selanjutnya, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk. Nah, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Namun, mesin fotokopi juga berbahaya bagi buku atau majalah yang berjilid, di mana banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat digunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta. Tinta ada tinta tulis, tinta cetak, ballpoint. Selanjutnya ada syarat yang diperlukan bagi tinta, di mana menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas.
Tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Bila terjadi korosi antara tinta dengan pena tulisan, yang dihasilkan harus lekas kering. Selanjutnya saya akan memaparkan materi 16, di mana materi 16 tersebut mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan tersebut berarti proses, cara, perbuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Sutminah dalam Terwulan dari N 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan serta awet dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi dari bahan pustaka tersebut terpelihara dengan baik dan siap dipakai kapanpun. Yang kedua, penyiangan bahan pustaka. Pengertian penyiangan bahan pustaka merupakan salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah penyiangan, mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari seleksi. Penyiangan tersebut merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi oleh pemustaka tersebut. Di mana di sisi lain, penyiangan koleksi atau wedding merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan ataupun pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Dalam penyiangan ini bukan hanya suatu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, melainkan kita juga memperhitungkan kembali nilai dari segi kebutuhan saat ini. Nah, jika bahan pustaka sudah dikeluarkan dari rak penyimpanan atau koleksi perpustakaan, maka bahan pustaka tersebut bisa saja dipindahkan, dibuang atau disimpan maupun dikelompokkan dalam gudang ataupun diputuskan untuk dijual atau dihadiahkan ke perpustakaan lain. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat dari penyiangan bahan pustaka. Tujuan dari kegiatan penyiangan bahan pustaka tersebut merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan. Dan akan tetapi, jika juga suatu proses yang sangat penting dalam perpustakaan, tanpa melakukan penyiangan maka koleksi yang tidak mutakhir dan sangat sulit dimanfaatkan oleh pengguna karena koleksi lama yang tidak terpakai dan bercampur dengan koleksi yang sangat mutakhir. Selanjutnya, fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, kita bisa menghemat tempat di mana biaya penyediaan ruangan dan rak tidak lebih rendah dari biaya yang sebenarnya untuk pembelian rak tambahan untuk pergerakan buku lebih banyak. Dalam perawatan koleksi yang baik akan menghemat biaya pergerakan buku, mengurangi debu dari buku yang tidak satu pun digunakan dan membuat ruangan lebih banyak untuk pergeseran buku. Fungsi yang kedua untuk menghemat waktu. Menghemat waktu baik pengguna maupun staf dan yang terbaik bagi semua. Rak-rak penuh sesak dengan buku kompang-kamping dan memerlukan waktu untuk memeriksa tanda-tanda yang tak terbaca. Pengguna yang mencari buku tertentu memilah-milah buku yang jelas tidak diinginkan. Staf mencoba untuk mengesampingkan buku yang kembali harus bergeser dan buku tersebut disusun kembali untuk membuat ruang. Fungsi yang keempat yaitu membuat koleksi tersebut menjadi lebih menarik.
dengan mengganti buku yang compang-camping, tercoreng dengan penjilitan kembali yang menarik dan buku-buku yang tidak menarik. Meningkatkan reputasi perpustakaan penyiangan juga dimaksudkan untuk kehandalan dan kemutakhiran membangun kepercayaan publik, di mana pelanggan berharap bahwa bahan pustaka yang dipilih oleh para ahli adalah informasi yang up to date dan dapat diandalkan. Fungsi yang kelima yaitu untuk mengetahui kebutuhan koleksi. Penyiangan memberikan hasil pemeriksaan berkelanjutan tentang perlunya memperbaiki atau menjilid kembali pemberitahuan staf perpustakaan untuk buku hilang atau dicuri yang membutuhkan pengganti, dan juga dapat menjamin hitungan volume yang lebih akurat. Fungsi yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. 4 informasi ini dapat membantu ketika meminta sumbangan dan membuat keputusan tentang pembelian. Misalnya, mengetahui bahwa buku bisnis up to date, pustakawan biasanya mendekati kelompok terorganisir atau individu dan permintaan bantuan khusus dalam pengembangan pada bidang kepentingan khusus dan kegunaannya bagi mereka. Selanjutnya, terdapat kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Yunoto dalam Suryanti Sri 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan, yaitu yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Selanjutnya yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai materi 10 dan 16 dari preservasi dan konservasi. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.